Di sebuah taman kampus yang sepi, Andra duduk sendirian di bangku tua, memandangi langit yang gelap dengan bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu. Sudah lama ia merasa terjebak dalam kesendirian ini. Sepanjang hidupnya, selalu ada sesuatu yang menghalanginya untuk mencintai dengan sepenuh hati. Mungkin itu karena masa lalu, atau mungkin ia memang dilahirkan untuk berjalan sendiri. Andra tak pernah benar-benar tahu apa yang membuatnya terjaga malam itu, apa yang membuatnya terus-menerus merasa kosong. Semua orang di sekitarnya tampak memiliki seseorang yang mereka sayangi, tetapi dirinya? Ia hanya memiliki sunyi dan keraguan. Sudah mencoba, ya, mencoba untuk membuka hati, tetapi selalu ada rasa yang mengganjal. Seakan ada dinding tak terlihat yang membatasi dirinya untuk sepenuhnya merasakan cinta. Taman kampus ini selalu memberinya sedikit kedamaian, meski ia tahu, tak ada yang benar-benar mengerti apa yang dirasakannya. Malam itu, saat ia termenung sendirian, Andra tidak tahu bahwa dalam beberapa detik ke depan, seseorang akan datang dan mengubah segalanya, seseorang bernama Aruna. Saat matahari mulai terbenam, langit kampus berubah menjadi oranye keemasan. Suara gemericik air mancur menjadi satu-satunya irama yang mengisi kesunyian malam. Andra duduk lebih dalam di bangku taman, memandangi dunia di sekitarnya tanpa tujuan atau arah. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di kejauhan, ia melihat sosok yang seolah melangkah keluar dari bayang-bayang. Seorang gadis dengan rambut panjang tergerai duduk dengan tenang di bangku taman, membaca sebuah buku. Wajahnya begitu teduh, seolah cahaya matahari yang hampir hilang pun terasa lebih hangat saat menyentuh kulitnya. Senyumnya yang lembut memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan, sebuah senyuman yang membuat hati Andra tiba-tiba berdebar tak karuan. Ia terdiam sejenak, terpesona oleh kehadiran gadis itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah menemukan sesuatu yang hilang, sesuatu yang seharusnya selalu ada. Aruna. Nama itu, meski hanya terucap dalam hati, mulai mengisi ruang yang selama ini kosong. Gadis itu tak hanya menarik perhatiannya, tetapi entah mengapa, Andra merasa seolah telah menemukan rumah yang selama ini ia cari, tempat di mana ia merasa aman dan diterima. Jantungnya berdebar dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seakan ada sesuatu yang menghubungkan mereka lebih dari sekadar kebetulan. Hari demi hari, Andra semakin sering bertemu dengan Aruna di taman. Pertemuan mereka selalu terjadi saat senja, ketika cahaya matahari perlahan memudar dan udara terasa lebih sejuk. Mereka mulai berbicara lebih sering, membahas segala hal, buku yang mereka baca, pandangan mereka tentang alam, serta impian-impian yang mereka miliki. Aruna bukan hanya sosok yang menyenangkan untuk diajak berbicara, tetapi juga seseorang yang mampu membuat Andra merasa dihargai. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Meski pertemuan mereka semakin intens, Andra mulai menyadari bahwa Aruna hanya muncul di taman saat senja. Setiap kali ia datang ke tempat itu di siang hari atau pagi, Aruna tak pernah terlihat. Itu membuatnya merasa ada yang tidak biasa. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya, tetapi semakin lama, rasa aneh itu semakin mengusik. Suatu malam, setelah pertemuan yang biasa, Andra berjalan pulang menyusuri jalan setapak yang sunyi menuju rumahnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Suara langkah kaki, perlahan, teratur, dan seakan mengikuti langkahnya, tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam yang menyambutnya. Malam itu, saat Andra terbaring di tempat tidur, pikirannya berkelana ke masa kecil, ke sebuah ingatan samar yang mulai kembali, seperti bayangan yang muncul dan menghilang dalam gelap. Ia teringat akan sebuah kejadian di sungai dekat rumahnya. Waktu itu, ia masih sangat kecil, dan sungai itu bukanlah tempat yang asing baginya. Namun,
Suatu hari, ketika sedang bermain di pinggir sungai, ia melihat seorang gadis kecil yang terjatuh ke dalam air. Tanpa berpikir panjang, Andra berlari dan melompat ke dalam sungai untuk menyelamatkannya. Gadis itu terombang-ambing dalam arus deras, dan ia hampir tidak bisa meraihnya. Tapi dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil menariknya keluar. Wajah gadis itu basah, matanya terpejam, tetapi senyumannya, meskipun penuh dengan ketakutan, terasa begitu familiar. Senyuman yang lembut dan menenangkan, yang kini mulai mengingatkannya pada sosok Aruna. Namun, saat itu, Andra tidak memikirkan kesamaan itu. Ia hanya tahu bahwa ia telah menyelamatkan gadis itu, dan setelah kejadian itu, mereka terpisah tanpa pernah bertemu lagi. Ingatan itu semakin kabur seiring berjalannya waktu, tetapi malam itu, semuanya terasa begitu nyata. Ketika akhirnya tertidur, mimpi yang datang begitu gelap dan menakutkan. Ia berada di sungai itu lagi, tetapi kali ini, suasana terasa lebih mencekam. Airnya gelap, arusnya jauh lebih kuat. Lalu, ia melihatnya. Sebuah tangan pucat muncul dari dalam air, dengan jari-jari yang menggenggam erat, mencoba menariknya ke dalam. Andra berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Ia merasa tubuhnya semakin tenggelam dalam kegelapan yang mengerikan. Andra terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang menghubungkan kejadian di masa lalu dengan Aruna. Tapi apa? Kenapa perasaan aneh itu terus mengganggu pikirannya? Semakin sering Andra bertemu dengan Aruna, semakin ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Perasaan itu terus mengganggu pikirannya, seperti sebuah rahasia yang disembunyikan. Suatu hari, saat mereka duduk di bangku taman yang sama seperti biasa, Andra memberanikan diri untuk bertanya, "Aruna, kenapa kamu hanya muncul di taman? Kenapa tidak pernah terlihat di tempat lain? Ada yang bisa kamu ceritakan?" Aruna menunduk, matanya menatap buku yang sedang ia pegang, seolah tidak ingin menjawab. Ada sesuatu yang aneh dengan sikapnya kali ini. Biasanya, ia selalu bisa menjawab dengan senyum atau tawa kecil, tetapi kali ini, ia terdiam. Andra bisa merasakan ada ketegangan di udara. "Ah, tidak ada apa-apa," jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar agak tergesa-gesa. "Aku hanya suka tempat ini. Ada kedamaian di sini yang sulit kutemukan di tempat lain." Aruna tersenyum, tetapi senyumnya kali ini terasa lebih dingin, lebih jauh. Andra merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tidak bisa memaksanya untuk berkata lebih. Namun, keanehan semakin terasa beberapa malam setelahnya. Malam itu, saat Andra berjalan pulang sendirian setelah pertemuan mereka, ia mendengar suara percikan air dari arah air mancur taman. Ia berhenti sejenak, menatap air mancur yang tampak tenang. Tidak ada orang di sekitar, tetapi suara air yang memercik terus berlanjut, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia melangkah lebih dekat, merasakan suhu udara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin. Tatapannya jatuh pada permukaan air yang jernih, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan yang bergerak cepat di dalamnya. Namun, begitu ia berusaha melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Seperti terhisap kembali ke dalam kedalaman air. Perasaan aneh itu semakin kuat, dan malam itu, saat mereka bertemu lagi, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Mereka sedang berbicara tentang hal-hal biasa, tentang buku dan film yang mereka sukai, ketika tiba-tiba, Aruna berdiri dan berpaling, tanpa memberi penjelasan. "Aku harus pergi," katanya. Suaranya datar. Tak ada ekspresi di wajahnya. Sebelum Andra sempat bertanya lebih jauh, Aruna sudah menghilang begitu saja, seolah-olah lenyap ke dalam udara malam yang gelap. Tidak ada jejak langkahnya, tidak ada suara. Hanya kesunyian yang menggantung di udara,
disertai hawa dingin yang merayap perlahan ke tubuhnya. Andra berdiri terpaku. Matanya masih menatap ke arah tempat Aruna berdiri beberapa detik yang lalu. Dadanya terasa sesak, dan kebingungan semakin menguasai pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Batinnya. Mengapa Aruna menghindar darinya? Kenapa semuanya terasa begitu salah? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Andra merasa bahwa mungkin Aruna bukanlah seseorang yang biasa. Malam itu, Andra berdiri di tengah taman yang semakin gelap dan sunyi. Wajahnya dipenuhi kegelisahan saat ia menatap sosok di depannya. Aruna, gadis yang selalu muncul di tempat ini, gadis yang selalu menyimpan sesuatu dalam diamnya. Andra menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. Suaranya terdengar mantap meskipun ada sedikit getaran di ujungnya. Aruna, sudah cukup. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu hanya muncul di taman? Kenapa kamu selalu menghindar? Apa yang kamu sembunyikan? Aruna terdiam. Matanya menatap jauh ke langit yang mulai menggelap, seolah mencoba mencari jawaban yang tak pernah mudah diucapkan. Jemarinya menggenggam erat buku yang selalu ia bawa, seakan itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Aku. Suaranya nyaris tak terdengar, pelan seperti hembusan angin malam. Aku ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin akan membuatmu terkejut. Andra menunggu, tubuhnya tegang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tak kasat mata namun perlahan-lahan melingkupinya dengan dingin. Aruna melanjutkan, suaranya semakin lirih. Aku ingat sekali, masa kecilku. Aku hampir tenggelam di sungai dekat rumahmu. Kamu menyelamatkanku. Tapi, itu bukan akhir dari cerita. Wajah Andra menegang. Ia mengingat kejadian itu, bayangan seorang gadis kecil yang ia tarik dari air yang deras, ingatan samar yang hampir terkubur oleh waktu. Tapi kenapa Aruna baru mengatakannya sekarang? Aruna menunduk. Sorot matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Aku tidak pernah benar-benar selamat setelah itu, katanya dengan suara tertahan. Beberapa hari setelah kamu menyelamatkanku, aku meninggal karena sakit. Tapi, tubuhku tak bisa pergi. Aku terjebak, entah di mana, antara dunia yang nyata dan dunia yang tak terlihat. Andra membeku. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Setiap percakapan yang mereka bagi, setiap senyum, setiap tawa, semua itu hanya bayangan? Tapi aku tidak ingin kamu tahu semua ini, Aruna melanjutkan. Aku hanya ingin merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan sejenak. Itu sebabnya aku selalu datang ke taman ini, mencari tempat yang damai. Dan kamu yang aku temui di sana. Andra terdiam, mulutnya terasa kering. Segala sesuatu yang selama ini ia percayai hancur begitu saja. Aruna adalah arwah, sebuah kenyataan yang tak bisa ia terima begitu saja. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu kebenaran itu sudah ada di depan mata. Selama ini, ada sesuatu yang tidak beres, sebuah perasaan aneh yang selalu ia abaikan. Sekarang, semua itu terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Tangannya terangkat, ragu-ragu sebelum akhirnya menggenggam tangan Aruna. Dingin, tidak seperti kehangatan seorang manusia, tapi lebih seperti embusan angin malam yang menusuk kulit. Jadi, selama ini, aku tidak pernah benar-benar berbicara denganmu? Semua ini hanya ilusi. Suaranya bergetar, hampir berbisik. Aruna menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Aku tidak ingin kamu merasa kesepian lagi, karena aku tahu bagaimana rasanya, jawabnya lirih. Tapi aku tak bisa tetap berada di sini lebih lama lagi. Andra merasakan hatinya pecah mendengar kata-kata itu. Ia tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini. Semua rasa yang ia miliki untuk Aruna,
Semua perasaan itu kini terasa seperti mimpi yang berakhir tragis. Namun, ia tidak bisa mengingkari bahwa Aruna pernah ada di hidupnya, meskipun hanya sementara, meskipun hanya sebagai bayangan dari dunia yang tak kasat mata. Angin malam berembus pelan, membawa kesunyian yang semakin pekat di antara mereka. Taman yang biasanya terasa damai kini terasa begitu asing, begitu hampa. Aruna, sosok yang selama ini ia cari, yang selama ini ia anggap nyata, perlahan-lahan mulai memudar di hadapannya. Setelah pengungkapan itu, hidup Andra tak lagi sama. Ia mencoba menghindari Aruna, berusaha menyingkir dari bayangannya yang selalu mengikutinya. Namun, kemanapun ia pergi, perasaan itu tetap ada. Suatu malam, ia terbangun di tengah tidurnya, merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya. Matanya menyapu seluruh ruangan, tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang mencekam dan bayangan samar di sudut kamar. Andra berusaha memejamkan mata kembali, berharap bisa tertidur, tetapi suara itu, suara tangisan, terdengar jelas di antara kesunyian malam. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara tersebut, namun sia-sia. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakannya, seperti ada sepasang mata yang menatapnya dari cermin di dinding. Andra berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah permainan pikirannya sendiri, hasil dari ketakutan yang kini merayapi setiap sudut jiwanya. Namun, semakin lama, semakin kuat perasaan itu. Keesokan paginya, ia tak lagi bisa mengabaikannya. Aruna masih ada dalam pikirannya. Meskipun ia tahu bahwa Aruna bukan lagi bagian dari dunia ini, sosoknya tetap hadir, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tak bisa ia lepaskan. Bahkan ketika ia berusaha menjauh, kehadiran Aruna tetap membayanginya, bahkan dalam keheningan yang paling sunyi. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi semua ini, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Mungkin, jika ia kembali ke taman, ia bisa menemukan jawaban. Mungkin, ia bisa memahami mengapa semuanya terasa begitu rumit dan gelap. Dengan tubuh yang terasa lelah, ia bangkit dari tempat tidurnya, menyiapkan dirinya untuk perjalanan yang mungkin akan mengubah segalanya. Setelah berjam-jam didera ketakutan yang semakin mendalam, Andra akhirnya memutuskan untuk kembali ke taman. Langkahnya terasa berat, namun ia terus melangkah. Udara semakin dingin, dan bayangan-bayangan yang berkelebat di sudut penglihatannya membuatnya semakin ragu. Namun, ia terus maju, hingga akhirnya tiba di tempat yang sudah lama tak ia kunjungi, taman yang menjadi saksi pertemuannya dengan Aruna. Di sana, sosok itu berdiri di antara pohon-pohon yang gelap, seolah menunggunya. Rasa takut menguasai tubuh Andra, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi ini. Ia harus menemukan jawaban atas semua misteri yang selama ini menghantuinya. Aruna muncul di taman untuk terakhir kalinya. Wajahnya tampak tenang, tetapi kesedihan yang mendalam masih terlihat jelas di matanya. Ia dan Andra berdiri berhadapan, seakan waktu melambat di antara mereka. Andra merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar ia miliki. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi mulutnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menghalangi kata-katanya. Aku tidak bisa lagi menunda ini. Aku harus pergi, ucap Aruna dengan suara lembut, namun penuh perasaan. Di bawah sinar bulan yang redup, tubuhnya tampak semakin tembus cahaya, seolah-olah ia perlahan menjadi sesuatu yang tak terjangkau. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin berterima kasih. Terima kasih atas semua waktu yang telah kau berikan. Terima kasih atas setiap pertemuan kita di sini. Kau telah menjadi cahaya di hidupku, meskipun aku tahu ini hanya sementara, lanjutnya dengan senyuman tulus. Andra menggenggam tangannya, merasakan tekstur yang berbeda, tanpa kehangatan, tanpa kenyataan fisik. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam di sana, sesuatu yang terasa nyata dalam setiap getaran suaranya.
Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Semua perasaannya bercampur aduk, kesedihan, ketakutan, dan rasa syukur yang mendalam. "Kenapa kau harus pergi? Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu di sini," tanyanya perlahan. Aruna menatapnya dengan penuh kasih. "Karena aku sudah tak lagi ada di dunia ini. Aku sudah melewati batas yang sama dengan waktu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya melangkah lebih jauh." Ia mendekap Andra dalam pelukan yang lembut, tetapi berat. Udara dingin menyelimuti tubuh Andra, namun dalam pelukan itu ia menemukan ketenangan yang luar biasa. Seolah ada kekuatan yang memberitahunya bahwa ini adalah momen terakhir bagi mereka. "Jangan merasa bersalah. Jalani hidupmu. Temui kebahagiaan yang pantas kau dapatkan. Aku akan menunggumu di dunia yang lain, di tempat yang bebas dari batasan dan rasa sakit," ucapnya dengan suara yang hampir terisak. Saat matahari mulai terbit perlahan, Andra merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Aruna. Cahaya dari mentari pagi mulai menembus wujudnya, membuatnya memudar sedikit demi sedikit. Aruna mengangkat tangannya, menunjuk ke arah langit. "Saat fajar datang, aku harus pergi," bisiknya lembut. Senyumnya tulus, penuh kedamaian. Tubuhnya mulai memudar. Cahaya perlahan menyelimuti wujudnya. Andra menatapnya dengan penuh keharuan, menyadari bahwa ini adalah perpisahan yang tak bisa dihindari. Namun, di balik kehilangan itu, ia merasakan sesuatu yang mendalam, kenangan, pelajaran hidup, dan janji yang Aruna tinggalkan. "Aku akan menunggumu di dunia yang lain," katanya terakhir kali. Dengan itu, ia menghilang sepenuhnya di bawah sinar mentari pagi. Andra berdiri di sana, sendirian di taman, tetapi hatinya terasa lebih ringan, penuh rasa syukur atas setiap detik yang telah mereka jalani bersama. Ia tahu bahwa meskipun Aruna tidak lagi ada di dunia ini, ia akan selalu ada dalam pikirannya dan kenangannya. Setelah kepergian Aruna, Andra merasa hampa. Ada ruang kosong yang seakan tak bisa diisi, meskipun ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama. Kehampaan itu begitu mendalam, lebih dari sekadar kehilangan seorang teman atau seseorang yang pernah dekat. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri, sebuah bagian yang telah dipenuhi oleh kehadiran Aruna, meskipun hanya untuk sementara. Hari-hari terasa sepi, dan semakin lama ia menyadari bahwa meskipun Aruna bukan bagian dari dunia ini lagi, ia telah mengajarkannya banyak hal, tentang cinta, kehilangan, dan bagaimana seseorang bisa mencintai tanpa harus memiliki. Cinta yang tulus tak selalu mengharuskan memiliki, dan kadang, perpisahan adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Andra memutuskan untuk kembali ke sungai tempat ia menyelamatkan Aruna kecil. Sungai itu kini tampak lebih tenang, seolah menunggu kedatangannya, siap menyambutnya dengan kenangan yang telah lama terkubur. Di sana, ia duduk di tepi sungai, menatap aliran air yang mengalir perlahan. Ia membawa bunga, sebuah tanda penghormatan sederhana untuk mengenang Aruna. Bunga itu ia letakkan di atas air, membiarkannya mengalir, seperti kenangan yang terus hidup meski tak lagi terlihat. Jemarinya menyentuh permukaan air, merasakan dinginnya yang menenangkan. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir, tetapi kali ini ia merasa damai. Aruna telah pergi, namun pelajaran yang ditinggalkannya tetap hidup dalam dirinya. Sekarang Andra tahu bahwa ia bisa mencintai, dan itu cukup. Tidak ada penyesalan. Sungai ini, tempat yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka, kini menjadi tempat yang penuh arti. Di sana, ia bisa merasakan kehadiran Aruna, dalam setiap riak air, dalam setiap hembusan angin yang menyejukkan. Ia menatap bunga yang perlahan hanyut, membiarkannya pergi, seperti dirinya yang kini harus melanjutkan hidup. "Aku akan terus mengingatmu, Aruna. Terima kasih telah mengajarkan aku tentang cinta yang tak terhingga," bisiknya. Dengan senyuman, Andra berdiri dan melangkah pergi,
meninggalkan sungai dengan hati yang sedikit lebih ringan. Kini ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Kenangan tentang Aruna akan selalu ada bersamanya. Andra kembali ke taman, tempat yang dulu menjadi saksi pertemuan mereka yang singkat namun penuh makna. Udara malam itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Meskipun Aruna tak lagi ada di sana, kehadirannya masih terasa di sekelilingnya, seperti angin yang bertiup lembut, membawa aroma melati yang mengingatkannya padanya. Ia duduk di bangku taman yang dulu sering mereka singgahi, menatap langit yang perlahan berubah warna, senja yang menggantung di atas cakrawala. Di antara rona jingga dan biru, ia merasa seolah Aruna masih ada di sampingnya, meskipun tak tampak. Senyuman yang Aruna tinggalkan dalam hatinya tetap hidup, seperti cahaya yang tak pernah padam. Andra tahu bahwa cinta sejati tak selalu harus bersatu dalam dunia yang sama. Cinta, dalam bentuknya yang paling murni, bisa melampaui batas dunia ini, melewati dimensi yang tak kasat mata. Ia belajar bahwa meski seseorang pergi, kenangan dan cinta yang mereka tinggalkan akan selalu ada, memberi kekuatan dan ketenangan dalam setiap langkah yang ia ambil. Kini, ia siap melanjutkan hidupnya, membawa cinta itu dalam setiap pertemuan yang akan datang, dan dalam setiap keputusan yang ia buat. Aruna mungkin sudah pergi, tapi pelajaran yang ia ajarkan tentang cinta dan kehilangan akan terus hidup dalam dirinya. Andra menatap langit senja dengan senyuman, merasa damai, dan tahu bahwa meskipun jalan ini kadang sepi, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Cinta sejati, meski tak tampak, akan selalu ada, terang dan abadi, seperti matahari yang selalu terbit, meski kadang terlupakan dalam kegelapan malam.